sekarang gini. Udah nih, kalau gak mau nerima pasti harus diskusi sama kamu. Gini. Ini gak mau gak tambah, gak ada tambahin. Harusnya nerima kan. Oh ini dapat ilmu nih, pelajari lagi, mangga, gitu loh. mangga, Ngerti nggak? mangga. La Jadi kamu gak mau nerima, ya ikrahafidin. percuma. Qad sabayyana rustu. Nah gini, harusnya nerima nih kalau ada penjelasan itu. Oh ternyata ada yang menjelaskan takwil itu adalah tafsir menurut ulama awal-awal. Tapi saya bilang kan, menurut ulama akhir-akhir takwil artinya memalingkan makna. Terima aja. Nah setelah itu pelajari lagi gitu loh. Baru dapat ilmu. Ya, Kalau dan Anda harus ngebantah, terima ya buat apa diskusi juga, sama dan saya? harus terima juga. Nama julukan kitab itu ma'alifnya tafsir Hosin. Nama julukan aslinya itu Lubabut Takwil fil Ma'ani Tanzil. Sudah, berarti tafsir itu sama dengan takwil kalau gitu ceritanya. Karena judulnya seperti ini. Ayo mana kitab tafsir Tabarinya? Tunjukkan. Ayo. Tunjukkan tafsir Tabairinya sebelum saya tunjukkan Tabari saya. Ini baru ada istilah doang ya. Anda tuh ini ada PR nih, ada baru istilah doang. Ternyata Aduh, bahas. Gini aja udah gak apa-apa. Anda kan nerima ini gak masalah. Jangan panik. Jangan ada panik-panik. Ini kita gak ada panik. Ini nih. Jangan panik. Saya gak tahu, saya si Andi aku gak suka kalau gitu sama Andi. Jangan panik. Jangan panik. Kang Nurul Taufik turunin aja si Andi. Kita nggak usah sama ini dia. Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran. Nama tafsirnya tafsir Tabari. Sama seperti itu. Al Ustadz Al Mukarram. Jangan panik. Gimana Bang? Ya, Bang Maman. jadi gini, Bang Taufik, kalau kita mau ngajak diskusi harus sama orang yang respect. Ya. Nah, Andi ini gak respect, jadi sebaiknya nggak perlu diskusi sama orang. Kata di Mulhaqul I'rab, wala tumari jahilan fata'taba. Jangan mendebat orang yang jahil. Alhamdulillah, saya dikatakan jahil. Setidaknya saya mau belajar lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi bagusnya nih, Terima kasih, saya dijuluki jahil. Terima Andi ini kasih. orangnya jahil. Nah, kalau kita mau diskusi harus sama orang yang Alhamdulillah, saya jahil. Alhamdulillah, dia terima kasih. jahil, Syukron, jadi Ustaz. gak mau nerima Syukron. kalau merasa pinter. Padahal dapat Iya, ilmu. syukron. Nah, nyerah harusnya. Syukron, makasih saya jahil. Alhamdulillah, wa ni'matillah, alhamdulillah. Monggo, gimana yang paling pinter? Monggo yang paling pinter. Enggak, saya Tampilkan datanya. nggak mau. Saya nggak mau Tampilkan dibuat datanya. Karena Andi itu gak respect, Tampilkan saya nggak mau. datanya. Saya nggak mau sama Anda. Tampilkan Saya pengen datanya. sama Topik aja. Oh, oke, baik. Turun aja Anda. Oh, Turunin terserah aja. dong, terserah. Mane teh ngatur-ngatur abdi, siapa mane? Siapa mane? Yang punya room nih Di siapa? Mulhaqul I'rab. Ngatur-ngatur Wala tumari ngatur-ngatur abdi jahilan. saha mane saha ngatur-ngatur abdi. Mane saha ngatur abdi. Ya Anda kalau mau diskusi sama saya harus respect. Anda tuh nggak respect, jadi dapat percumanya gini loh. Sekarang mau ngapain? Iya. Emang ngapain? Anda kan nerima ilmu juga. Nah saya dapat tambahan ilmu nih, ngasih ilmu. Ini kalau penggunaan istilah takwil segitu doang nggak mau nerima. Ya, Dapat diterima dulu, habis itu dipelajari lagi gitu loh. Ngerti nggak? Ya, khair. Ya, Terima lagi, terima dulu, habis itu Naik pelajari protokol, lagi Bi. gitu loh. Naik. Kalau Anda kan percuma kalau gitu caranya. Ya, khair. Harusnya ya. Nah sekarang gini, saya udah katakan tadi coba gini, Bang, ya. istilah penggunaan takwil. Coba gini, Saya katakan nih, ini dapat ilmu nih.
Anda kan Saya menganggap potong takwil itu cuma satu nih. Takwil artinya sorful makna. Saya potong Saya dulu, baca Bang dari Mamat. Al-Zamzami, saya hafal Bang Mamat. ulumul Quran. Saya baca dari Al-Zamzaminya. Kata awal kata Al-Zamzami gini. Al-Dhahir, saya hafal ulumul Quran. Jam-jami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jam-jam. Astagfirullah. Kenapa Anda La ketawa? haula wala quwata illa billah. Coba, saya potong dulu ya. Zaman. Ya enggak. Saya potong Kenapa Anda dulu, tertawa saya dengan potong Al-Zamzami? Azam. Anda hafal nggak Al-Zamzami? Bentar. Kok menertawakan? Saya potong Ini dulu ulama, ya. ini kitab Saya terkenal loh. potong dulu, Bang Mamat. Kan menertawakan kitab. Bang Mamat. Ntar saya baca potong dulu. Kata Azam-Zami. Saya bacain. Ini saya hafal. Dengar dulu, saya bacain dulu. Kata Azam-Zami tentang al-mu'awwal. Al-dhahirin ma bid-dalili nuzila kalyadi lillahi huwalat uwila. Itu makna takwil menurut ulama belakangan. Karena beliau itu sudah lahir di periode tahun 900 Hijriah. Tapi istilah takwil menurut Al-Quran dan menurut ulama terdahulu kayak tadi Imam At-Tabari artinya tafsir. Makanya saya buktikan di sini ada disebut ma'ani sifatul Quran. Dan ada juga di dalam judul tafsir At-Tabari disebut tadi judulnya apa? Al-Jami'ul Bayan anta wili ayil Quran. Segitu aja gak mau nerima, gak dapat ilmu. Sekarang dapat informasi ini. Penggunaan ini baru penggunaan. Kalau kita nggak tahu istilah penggunaan, kita gak dapat ilmu. Ini beda lah. Kita harus tahu penggunaan loh. Waduh. Istilah itu harus tahu dulu. Ini ulama siapa? Ini kan Waduh. sekarang nih. Saya nggak usah jauh deh. Kita kasih contoh ya. Contoh nih. Iya, Saya iya, kasih iya. contoh dulu. Kasih contoh lah penggunaan ya. Gus Baha sekarang tahu. Anda tahu Gus Baha gak? Nah sekarang saya tahu istilah Gus Baha. Gus Baha mengkritik. Kata Gus Baha gini. Saya sampaikan nih. Ini Gus Baha lumayan. Istilah ikroh kata Gus Baha. Istilah makruh ulama belakang, ulama terdahulu itu lebih di atas haram. Kata Gus Baha. Tapi menurut kita ulama belakangan makruh artinya di bawah haram. Ternyata perbedaan istilah itu harus dipahami. Kalau enggak kita salah bahasa tafsir ulama. Kita salah kitab ulama karena nggak tahu penggunaan. Makanya kita harus nerima dulu. Bentar, Bang ya. Anda harus nerima. Saya dari guru-guru juga dapat gitu. Dari guru-guru dapat nih. Kalau istilah takwil menurut ulama terdahulu artinya tafsir. Dari guru-guru saya juga begitu. Akhirnya kita nggak salah dalam baca kitab ulama. Nah, kita harus terima. Anda dapat informasi dari saya, terima dulu. Gak usah ditolak. Habis itu dipelajari. Jangan kayak si Andi gini. Jadi nggak respect. Percuma Anda diskusi sama orang yang nggak respect. Karena nggak dapat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu ya. Silakan. Waalaikumsalam. Santai. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu agar Bang Mamat tidak racau, ngoceh-ngoceh terus, tidak ada gunanya, tidak berdasarkan dalil. Jadi begini, ada istilah secara syariat, ada istilah secara bahasa. Makanya saya kan tadi sudah memberikan poin-poin bahwa kita pembahasan takwil, kemudian takwil itu kita kontekstualkan kepada ayat mutasabihat, dan kemudian bagaimana konsep takwil itu sendiri secara definisi, secara syariat. Kang, dan begini bagaimana- aja deh. Saya Kalau sudah kita memberikan bingung pembahasan. istilah takwil, kita jangan pakai kata takwil. Kan gak disepakati, kita ganti aja boleh gak malingkan makna. Udah satu aja. Pakai kalimat yang lain. Ini jangan pakai kalimat yang aneh nih. Ini takwil ini gak disepakati. Ini gak mau nerima kalimat takwil itu pakai apa. Nah sekarang ganti aja, diperjelas satu makna. Boleh tidak kita palingkan makna? Biar gak jelas nih, kita boleh gak kita paling, ini sepakati satu makna aja. Boleh gak kita palingkan makna dari hakikatnya kepada majaz di dalam sifat-sifat Allah? Udah selesai gitu, pakai makna yang jelas. Saya ingin membacakan redaksi dulu agar tidak ngoceh. Ya, Jadi redaksinya gini, kalau Anda saya gak akan paham membacakan istilahnya, gak redaksi. paham juga. Saya itu tidak Udah berani kita ya. Iya. sepakati satu makna aja kan sekarang ini. Oh, Anda ya. gak mau nerima makna takwil menurut ulama terdahulu, tapi setuju dulu, dalam ulama guys. belakang. Udah kita pakai ini aja. Satu-satu dulu. Halo, Kebakaran ini. sebetulnya itu yang tidak Kebakaran. respect itu siapa? Sebetulnya yang tidak respect itu siapa dari tadi? Ayo, kok bilang orang tidak respect itu loh? Siapa? Sampean dulu yang memulai. Gimana orang ini?
saya bacakan redaksinya dulu ya. Ta'rif Ya, silakan bacakan. ta'wil agar dipahami dan kita kontekstualkan. Oke, ini kitab apa? bagaimana Coba baca. Kitab Kitab apa menurut Anda? Tobari dan kemudian tafsir Al-Khazin. Iya. Coba baca dulu, coba bacain. Bentar, Istilahnya saya akan coba. bacakan. Ta'rifut Tafsir ta'wil. takwil. Bentar. Ta'rifut ta'wil. Ini definisi ta'wil. Menurut Ta'rifut kitab ta'wil, definisi daripada ta'wil. At-ta'wilu lughatan. Bentar. At-ta'wilu lughatan at-tafsir wal marji wal masir min ala asyai awwalu ila kada idza sara ilahi wa raja'a. Jadi ta'wil itu secara bahasa bukan secara syariat, karena yang kita bahas adalah konteks ta'wil ketika dikontekstualkan kepada persoalan ayat mutasyabihat. Sehingga tidak bisa kita pungkiri kalau ada sebagian ulama mutaakhirin memberikan definisi ta'wil itu fit tafsir, tapi itu secara bahasa bukan secara istilah al-usul dan kemudian fi syar'i sebagaimana redaksi yang saya sampaikan dari awal. Kemudian wa ta'wil fi istilahil usulin huwa sorful lafzi an maknahu ad-dhahir ila maknan akhar yahtamiluhu bidalilin yasiruhu rajihan. Jadi kalau secara konsep stop dulu, bener. usul, ya secara Stop dulu ya. syariat, maka adalah Stop dulu. lebih memalingkan. Ya, baik. Bentar dulu. Stop dulu, ini benar. Bentar dulu, Bang. Ya, stop dulu, ini Bang. benar. Artinya Belum selesai. penggunaan dalam Al-Qur'an ta'wil itu secara bahasa. Loh. Iya. Loh, kok secara bahasa kamu itu malah jadi kopler kayak Adapun gini? menurut Anda pengen Kemudian membawa kepada dari makna redaksi menurut istilah Masya istilahnya Allah. ahlul kalam. Bener juga. Jadi saya udah benerin semuanya. Anda nerima. Kita mau bawa kemana? Maka saya bawa. Kita harus paham istilah. Bang Mamat, ntar saya cabut jenggot kamu loh ya. Diam dulu Bang Mamat, ntar saya cabut jenggot dulu ya. Diam dulu. Kamu ini. Cabut jenggot kamu loh. Jadi kita harus tahu bagaimana indal luawi dan kemudian indal usul istilah syar'i. Kita harus tahu Bang. Yang kita bahas dari tadi itu mengkontekstualkan takwil yang sebenarnya. Jadi kalau memang secara peribahasa, secara luawi ya apa saja, bukan hanya tafsir takwil itu, tapi secara syariat tidak bisa, apalagi memberikan statement bahwa yang nama tafsir dan takwil itu adalah zaman dulu. Itu mana ada dari tadi, dalilnya itu tidak ada. Sehingga tidak bisa dipungkiri jami'ul bayan fi ta'wili ayatil Quran itu berarti secara bahasa. Tafsir Al-Khazin fi ta'wili ma'anil Quran itu dalam proses peribahasa. Lah ini kelemahan dari Salafi Wahabi, itu tidak paham persoalan luawi dan kemudian istilahi syar'i. Kalau nanti cerocos saya cabut jenggot kamu lo ya. Tidak apa-apa, saya bid'ah tidak apa-apa. Makanya kita harus paham juga Bang. Bukan sekedar kita ngotot-ngotot kemudian kayak gitu. Jadi saya pasrahkan kepada beliau, Mas Andi, Mas Jangan Catat dan Bang Mamat, silakan. Itu kan ada titik Angkat tangan, tengah saya takut ketularan. yang Saya belum takut terselesaikan ketularan itu gila. ulama Saya nggak- salaf itu pasti. Kayak mana penjelasannya? Tanya Bang Mamat tuh. Iya benar. JLC tanya Saya Bang katakan Mamat. tadi benar bahwa gunaan takwil itu di dalam Al-Quran artinya tafsir, berarti secara bahasa. Adapun istilah takwil menurut kita sekarang ulama mutaakhirin artinya memalingkan makna. Ini istilah dipakai sekarang. Jadi gak apa-apa. Menurut saya asal kita paham maknanya. Kita nggak perlu sebenarnya berebut sama. istilah. Sama Ustadz. Orang Kalau yang disebut istilah, mengatakan ya udah kita pahamin aja, mau pakai istilah yang ini ya udah sekarang gini aja. Boleh tidak kita palingkan makna dari hakikatnya kepada majaz atau takwil di dalam memahami, dalam membahas sifat-sifat Allah. Udah gitu aja, pakai Betul, jelaskan. Kita nggak usah ribut masalah perbedaan bahasa. boleh karena Nah gini. itu aja yang kita bahas. Siap. Karena yang saya pahami, takwil dengan mana tafsir atau takwil bukan dengan mana tafsir, ini sebenarnya sejatinya sama. Bahwa yang ditolak di situ makna-makna yang la yaliku billah, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Kita bawa contoh begini, Bang
Ustadz Mamat. Dalam istawa, menurut antum apa makna zohirnya? Makna ya, bukan terjemahan. Istawa itu ala. Ala. Istawa itu ala. Ala. Ala ya. Irtifa. Oke, ala dan irtifa. Pertanyaan saya, ketika ada orang yang memberikan makna selain dari ala dan irtifa ini dia mentakwil atau bukan? Boleh atau tidak? Nah, memalingkan makna itu contohnya menjadi menguasai. Bukan, Ya. saya nggak bilang menguasai dulu. Saya bilang Ya. kalau seandainya Kalau maknanya ini apa? kan makna zohir yang antum yakini Makna bahasa kan Arab Indonesia. Kita bahasa Arab dulu, makna bahasa Arab, makna dohir. Kalau istawa itu artinya ala irtifa. Tapi Maha kalau tinggi kita dong. diartikan menguasai, itu artinya dia Istaula. mentahrif. ya antum bilang Mentahrif juga. sebenarnya itu. Nggak apa-apa, itu kesimpulan akhir. Yang ingin saya tanyakan itu, Iya. Anda kan meyakini istawa itu artinya ala dan irtifa, betul? Ketika Iya. ada ulama yang mengartikan istawa bukan ala dan irtifa, boleh tidak? Saya nggak bilang istaula dulu, saya bilang makna lain selain ala dan irtifa, Ya. boleh tidak? Sepanjang gini, yang harus tahu itu harus dicari secara bahasa itu istawa itu dalam bahasa Arab apa? Yang Gini. saya dapatin dari guru itu ada 4 makna yang memungkinkan dari istawa. 1 ala, Tidak, 2 saya minta irtifa. makna zohir. Makna zohirnya apa? Itu Satu. mana dohir? Mana dohirnya tuh? Ada bisa mana ala, bisa mana irtifa, bisa mana so'ud, bisa mana istiqror. 4. Istiqrar itu Tapi makna kalau zohir. jadi istaula, ya. Tapi kalau istaula itu artinya tahrib sebenarnya. Di kitab Karena dia menambah lam. di kitab tasa menambah lam. Iya, Buset. istaula kan berarti dari istawa ditambah lam. Ya Jadi udah kalau istaula. begitu istaula jadi so'ada itu dikurang apanya? Enggak, Dikurang itu semuanya? dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir. Parah. Tafsir Al-Baghawi, cek. Enggak, Al-Baghawi. alasan antum itu kalau alasannya istawa nggak boleh diartikan istaula karena menambah lam. Lalu istawa diartikan so'ada itu bukan lagi lam. Semuanya dibuang. So'ada itu nggak ada istawa itu nggak ada satupun. Itu lebih parah kalau Enggak, begitu. itu di Alasannya bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab mengartikan istawa itu dalam bahasa Arab itu dibuka di tafsir Al-Baghawi ya. Saya cek ya tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi saja. itu disebut. Gini saja. Antum meyakini Allah itu istiqrar biar nggak lama-lama. Istawanya Allah itu istiqrar menurut antum bisa diterima atau tidak? Istiqror salah satu makna dari istawa. Iya. Bisa Ya. diyakini tidak? Bisa dibenarkan atau tidak? Yakini, yakini. Oke, ini saya tampilkan. Jadi ini sebenarnya, halo tes suara kedengeran tidak? Nah, jadi hal ini itu sebenarnya ditolak oleh teman-teman dari ini saya bawa ya, Tanakut. Mana Tanakut nih? Jadi ada 4 makna tadi yang antum bilang, yakni ala, irtafa'a, so'ada, dan Istiqrar. istiqrar. Oke, taib. Kita Istiqror, tampilin. istaqarro. Istaqarro. Istiqrar sama, istiqrar fi'il madhi, istiqrar masdar. Gampang itu. Ini dalam kitab Mausu'ah Al-Alamah Al-Imam Mujaddid Al-Asr Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Al-Albani. Amal yang pertama, jilid yang ke-6. Cetakan yang pertama tahun terbitan 1431 atau bertepatan dengan 2010 Masehi. Ya. Ini Maktabah Ibnu Abbas. Ini linknya semua udah lengkap. Pergi ke halaman 344. Pertanyaan tentang istiqrar. Perhatikan. Istiqrar. Apakah boleh
mensifati bahwa sesungguh Allah mustaqirrun alal aras, istiqrar di atas aras. Sebentar, ada orang datang. Piuh, Bang Dun. Piuh. Istighfar dulu Bang Mamat. Istighfar dulu. Ya nggak apa-apa, kenapa? Jadi Iya, pertanyaannya, istighfar banyak salah. qadhiyah istiwa Allah alal aras, hal ta'ni anna Allah mustaqirrun bidhatihi alal aras? Istawanya Allah di atas aras, apakah yang dimaksud itu istaqarra atau mustaqirun Allah di atas aras? Kata Syekh Al-Albani, la yajuzu isti'malu alfadhin lam tarid fir syar'i. Tidak boleh menggunakan lafat-lafat yang tidak ada keterangannya dalam syariat. Nih saya duduk begini. Ya, ini saya rebahin benar. Sekarang ada sini nih. Kata beliau, tidak boleh menggunakan lafat-lafat yang tidak ada keterangan dalam syariat. Ya. La yajuzu ayyusafallahu bi annahu mustaqirun. Tidak boleh kita mensifati Allah itu istiqrar. Itu nggak boleh, kata Syekh Al-Albani. Alasannya apa? Ada dua. Pertama, li'annal istiqrar awalan, karena istiqrar, alasan yang pertama, sifatun basyariyah, sifat manusia. Istiqrar itu sifat manusia, bukan sifat Allah. Jadi tidak boleh mengatakan Allah itu istiqrar. Satu. Sanian, alasan yang kedua, lam yasif biha rabbuna. Jadi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati dirinya dengan istiqrar hatta naqula, sehingga kita bisa bilang istiqrar yaliku bijalalihi wa kamalihi. Allah itu tidak mensifati dirinya dengan istiqrar sehingga sah kita katakan istiqrar yaliku bijalalihi wa kamalihi. Nggak bisa, karena Allah itu tidak menetapkannya seperti itu. Ini satu. Ya, ini bantahan dari ulama Wahabi sendiri, Syekh Al-Albani. Kemudian bantahan selanjutnya muncul dari kalangan ulama salaf. Ya, dari ulama salaf. Jadi kita bisa lihat di sini Bang Mamat obat. ya, kitab Al-Wasiyat. Syarah Al-Wasiyat, Syarah wal Wasiyat Al-Imam Abu Hanifah. Jadi di sini ada dua kitab. Wasiat itu karya Imam Hanafi, ini disyarah oleh Syekh Akmaluddin bin Muhammad Al-Barbarati Al-Hanafi. Cuman kita nggak pakai syarah, kita pakai matan aja. Kita pakai matannya beliau. Saya rebahin lagi. Nah, ini matan ya. Ini matan, ini syarah. Nah, ini syarah. Nah, ini syarahnya. Ini syarah, ini syarah, ini matan. Watsalitsu, ya, yang ketiga, kita meyakini bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala beristiwa 'alal aras. Daripada ketiadaan, Allah itu berhajat dan istiqrar. Allah itu istiwa, tapi bukan istiqrar. Wa huwa hafizul aras wa ghairul aras. Allah itu yang menjaga aras dan menjaga selain aras daripada tiada butuh. Falau, maka jikalau seandainya Allah itu berhajat kepada aras, maka Allah tidak akan mampu menciptakan alam dan mengaturnya seperti makhluk. Walau kana muhtajan, dan jikalau seandainya Allah itu butuh kepada julus duduk, wal kiror dan berada, maka sebelum diciptakan aras, Allah itu ada di mana? Kata Syekh, kata Al-Imam Al-Hanafi. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan bahwa keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu istiqrar ini menyelisihi. Pertama, tidak ada keterangan dalam Al-Qur'an dan hadis Allah itu bersifat istiqrar. Satu. Yang kedua, ulama Wahabi sendiri seperti Syekh Al-Albani ini membantah hal ini. Tidak bisa, ini sifat makhluk.
Yang ketiga, dari ulama salaf sendiri seperti Al-Imam Hanafi itu menolak makna istiqrar. Cuman masalahnya meyakini Allah istiqrar. Oh enggak, kami enggak bilang seperti itu. Butuh saya tunjukkan lagi. Ulama Wahabi mana yang mengatakan Allah itu istiqrar. Ini bisa dilihat dalam kitabnya Syekh. Nih, saya tampilin lagi. Saya punya banyak datanya. Jadi dalam kitab, perhatikan. Ya, dalam kitab At-Ta'liqatul Azaliyah. Ya, At-Ta'liqatul Azaliyah ala Aqidatil Wasitiyah, karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin atau disebut dengan Ibnu Jibrin. Juz yang pertama. Cetakan apa ini? Darul Watan di Riyadh, ya, Arab Saudi. Riyadh. Nah, pergi ke halaman 212. Cuman ini di bawah 211, pergi ke 211 berarti. Apa kata beliau di sini? Wa hadhihi hiya tafasiru ahli sunnatil arba'ah. Ini merupakan tafsirnya Ahlussunnah wal Jamaah yang 4. Aktsaruhum, perhatikan, aktsaruhum yaqul, kebanyakan mereka mengatakan istawa ala alal arsi istaqarra alaih. Judar, selamat datang di kebenaran. Jadi apa ya, selain dari pengakuan antum sendiri tadi yang menyatakan Allah itu istiqrar, ulama Wahabi sebenarnya juga ada. Dan saya suka banyak ini. Ada Syekh Ibnu Utsaimin, ya meskipun beliau nggak mengambil itu, tapi tetap menampilkannya. Kemudian Syekh Ibnu Jibrin, kemudian Syekh Shalih Fauzan, kemudian itu saja yang saya temukan saya ini. Kemudian yang terakhir Ustadz, antum bilang kan makna zohirnya 4, ya kan? Istaqarra ala so'ad irtifa. Kalau makna lain itu tahrif. Lalu bagaimana dengan makna julus? Ulama antum Syekh Ibn Qayyim dalam kitab Sawa'iqul Mursalah mengatakan istawa'at. Di sini saya tampilin aja. Apa namanya? Syekh Ulama apa namanya? Qayyim. Ibn Qayyim. Ibnul Qayyim. Betul. Ini saya tunjukin. Ini dalam kitab Majmu' Fatawa karya Warasail Fadilah Syekh. Saya tunjukkan ya. Majmu' Fatawa Warasail Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juz pertama, Fatwa Akidah. Cetakan Darul Watan juga. Pergi ke halaman 135. Perhatikan di sini Ustaz. Wa amma tafsiruhu bil Aja saya dengar kok. Adapun menafsirkan istawa bil julus dengan duduk. Faqad naqala Ibnu Qayyim fi Sawa'iq. Maka adapun mentafsirkan istawa dengan duduk atau bahasa Indonesia bahasa sinonimnya itu terjemah bersemayam, maka hal tersebut telah dinukilkan oleh Syekh Ibn Qayyim dalam kitab beliau Sawa'iqul Mursalah. Bahkan beliau mengatakan di sini meriwayatkan wahal yakunul istiwa ilal julus, emang ada istiwa maknanya kalau bukan julus. Apakah memberi makna selain 4 tadi ini tahrif juga? Mengingat Syekh Ibn Qayyim di sini memberi makna. Apakah Syekh Ibn Qayyim tahrif? Gitu. Terima kasih Ustaz. Jadi 4 poin yang saya tampilkan ya. Saya baca ya. Silakan. Saya baca ya. Kalimat di para ulama menyebut bahwa makna istawa itu ada 4. Saya akan menukilkan. Saya menukilkan makna istawa itu di dalam para ulama ada 4. Itu disebut juga di dalam tafsirnya Al-Baghawi. Saya bacain. Makanya saya kan cuma menyebutkan ini makna istawa di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu makna istawa itu yang ternukil itu hanya ada 4. 1 ala, 2 irtifa, 3 istaqarra, 4 su'ud. Saya baca ini bahkan dinukilkan di dalam tafsir Al-Baghawi. Anda baca tafsir Al-Baghawi juz atau di dalam surat Al-A'raf, bagian surat Al-A'raf, kata Imam Al-Baghawi dalam ayatnya dalam Al-Qur'an itu, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Qala tumastawa alal arsy. Saya baca di situ ya. Qala al kalbi wa muqatilun. Makna istawa menurut al kalbi dan muqatil adalah istaqar. Jadi satu makna dan disebutkan kata Imam Al-Baghawi yang menyebutkannya adalah al kalbi dan muqatil. Istawa itu artinya istaqarra. Jadi satu makna ini adalah dalam bahasa Arab dipahami dan disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi yang mengucapkannya adalah muqatil dan al-qalbi, itu arti istawa adalah istaqarra. Wa qala Abu Abidata so'ada. Dan Abu Abidah mengartikan istawa itu dipahami di dalam bahasa Arab itu artinya so'ada. Udah dua makna kan? Ubaidah. Tadi kita sebut Abidah. tadi ada dua makna yang Ubaidah. lain kan? Ada ala dan irtifa. Abu apa namanya? Oke baik. Kalau Anda bacanya Abu Ubaidah boleh. Tapi tadi saya baca Abu Abidah. Nggak masalah, terserah itu masalah nama. Nggak masalah, masalah. Iya itu masalah nama, nggak apa-apa, kita perlu dia perlu. Nanti Wa antum dipanggil awalatil Ustadz Mumut. mu'tazilatu. Ustadz Mumut Kita mau perhatikan nggak? ya. Nanti kalau antum dipanggil Ustadz Mumut mau nggak? Enggak, ini bukan masalah itu kan masalah dobat, itu bisa ada perbedaan oke. dobat. Siap, Jadi siap. saya tidak mendebat masalah itu gitu. Siap, nggak masalah. Lanjut. Wa awwalatil mu'tazilatu al-istiwa'a bil istila'i. Katanya mentakwil. Nah, kalimat di sini mentakwil di sini istilahnya, kalau ini kan Imam Al-Baghawi udah mutakhirin. Jadi di sini makna mentakwil di sini adanya mensorful makna, memalingkan makna istiwa oleh Mu'tazilah itu dengan istilah. Istilah artinya menguasai. Nah, menguasai itu artinya ditakwil, itu artinya memalingkan makna. Wa amma ahlus sunnati. Perhatikan kata Imam Al-Baghawi. Adapun ahlu sunnah fayakuluna al-istiwa'u alal arsy sifatun lillahi ta'ala. Istiwa'un alal arsy itu sifat Allah. Yang itu maknanya adalah ala wartafa'a, yang paling populernya dan paling ijma'nya itu dua makna. Dan dinukilkan dua makna yang lain itu hanya 4 makna yang nukilkan. Adapun istilah itu adalah bentuk pentakwilan yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Katanya, dan ini yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah itu mengikuti Mu'tazilah artinya. Seperti Anda ini ikuti Asy'ariyah berarti. Ya kan? Berarti Mu'tazilah. Al-istiwa'u ahlussunnah seperti saya adalah al-istiwa seperti saya ini ahlussunnah mengartikan atau memahami istiwa itu sifatun lillahi ta'ala, sifat untuk Allah. Jadi kita memahami sesuai dohirnya istawa alal ars artinya sifat Allah, tidak ditolak. Bila kaifa tanpa ditanya bagaimana. Nah, bagaimana tadi adalah itu menafsir, itu adalah pengejawantahan dari mana tadi, dari Al-Quran. Kata Allah wa may ya'lamu ta'wilahu, tidak mengetahui takwilnya. Takwil itu kaif, artinya hakikatnya, tafsirnya. Hakikatnya kita nggak tahu bagaimana istiwanya Allah, kita nggak tahu, nggak pernah lihat. Jadi kita nggak akan memperpanjang bagaimana istiwa Allah, nggak akan. Kita hanya tahu makna secara bahasa Arab bahwa makna istawa artinya ala dan irtifa menurut yang paling populernya. Dan nukilan yang kedua adalah so'ada dan istaqarra. Kita hanya beredar di 4 makna, tapi bukan istilah karena itu tidak dikenal dalam bahasa Arab.
Yajibu 'alar rajuli al-imanu bihi. Wajib atas laki-laki, atas kaum mukminin itu iman tentang istawa alal arsy. Wa yakilul ilma fihi ilallahi azza wa jalla. Serahkan ilmunya kepada Allah. Jadi ilmunya kepada Allah itu artinya serahkan kaifiatnya. Gak usah dibahas. Bagaimana istiwanya Allah? Gak usah dibahas kamu. Gak ditanya sama Allah. Kita gak nyaksikan. Kita gak bisa menyaksikan. Kita kan gak pernah berjumpa Allah. Ngapain kita ngebahas yang gak disebutkan dalam Al-Quran juga tidak membahasnya. Nabi tidak memperpanjangnya. Kita hanya mengimaninya. Perhatikan berikutnya. Wasa'ala rajulun Malik bin Anasin an qaulihi. Seorang laki-laki itu bertanya kepada Malik bin Anas tentang ucapan Allah, firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Maka ditanyanya kaifa istawa. Nih pertanyaannya kaifa, bukan ma makna istawa, bukan. Imam Malik itu ditanya kaifa, kaifanya loh. Padahal ditolak, Ahlussunnah itu membuat kaidah bila kaifa. Tapi Imam Malik ditanya kaifa, artinya hakikatnya. Artinya ini bagaimananya. Ini artinya takwilnya. Takwil menurut Al-Quran ya, tafsirnya artinya hakikatnya. Maka kata Imam Malik, perhatikan. Fa'atraqa ra'sahu maliyan wa alahu. Sebentar. Ar-rukhsa'a ar-ruhadha'a tsumma qala. Kata Imam Malik, Cukup Bang. al-istiwa'u ghairu majhulin. Saya baca dulu. Ya. Itu redaksi baca dulu. kitab apa itu? Bang Mamat. Saya baca. Ini Itu kitab apa itu? Al-Baghawi. Kitab apa itu? Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhulin. Makna istiwa itu tidak majhul, artinya maklum. Tapi hakikatnya nggak tahu. Wal kaifu ghairu ma'qulin. Kaifiatnya tidak bisa kita pikirkan. Wal imanu bihi wajibun. Beriman tentang istiwa wajib. Wassu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang istiwa bid'ah. Wa ma adunnuka illa dhallan. Saya tidak menyangka kamu kecuali orang yang tersesat. Summa amara bihi fa ukhrija. Kemudian dia memerintahkan ke orang tersebut untuk Sudah Bang Mamat ya, dikeluarkan. cukup ya. Saya baca dulu Sudah sedikit, cukup, ada sedikit Bang ini Mamat. penting. Sudah cukup. Saya baca dulu sedikit, ini penting. Banyak Warwa. Nanti Saya baca dulu penting nih, penting. Sesi Waruya kedua, an sesi kedua Sufyan Ats-Tsauri. Sesi kedua. Saya ini Sesi penting dulu, kedua ini penting nih. nanti. Ada saya kalau gak baca. Waruya an Sufyan Ats-Tsauri wal Auza'i wa Lais bin Sa'id wa Sufyan ibnu Uyainah wa Abdullah ibnul Mubarak wa ghairihi min ulama'is sunnah fi hadhil ayatil lati ja'at fi sifatil mutasyabihat. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Lais bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak dan selainnya dari ulama Ahlussunnah. Ini ulama yang kami cintai, yang kami ikuti. Tentang ayat-ayat yang datang di dalam sifat-sifat yang mutasyabihat, disebut ayat-ayat yang tentang sifat mutasyabihat. Kata kalimatnya amiruha kama ja'at bila kaif. Amiruha, biarkan saja, dibaca saja ayat tersebut, jangan ditakwil artinya. Bila kaif, jangan ditanya bagaimana. Ini ulama zaman dahulu itu tidak mentakwil, maksudnya tidak memalingkan mana, tapi amiruha, baca saja, biarkan saja, baca aja sesuai maknanya. Kemudian wal arsyu, adapun ars di dalam fil lugati, dalam bahasa, wasariru, adalah as-sarir. Udah cukup. Kayaknya kemarin itu sudah dibahas itu Ya, Bang Mamat ya. amiru artinya sama dengan isbat, Mas dibacakan JLC. saja, dibaca. Ya. Terkait redaksi Silakan. Imam Al-Baghawi ya. Saja. Sudah dijelasin. Kita tunjukkan. Ini gimana nih saya tunjukin? Ya tunjukin terkait dengan
Al-Muqatil dan kemudian Al-Kalbi Siap. itu kemarin itu. Siap. Itu kan kemarin sudah dibahas redaksi Al-Imam Al-Bawawi itu. Sudah, tapi beliau bawa lagi ya, terserah sih saya bilang. Jadi ini sekalian ya, sekali Tidak respect dari namanya, tidak respect. Sebentar Ustaz, tidak respect. Jangan diskusi dengan orang yang tidak respect, Ustaz. ya khair, ya khair. Kenapa ya saya ini malah kameranya begini? Apa ini jaringan kurang bagus saya? Ganti iPhone. Kenapa dekat banget ini? Sebentar saya turun dulu ya. Nanti naikin lagi. Gimana ya? Kok buram ya? Ya itu ndak ditutup Gimana? itu kamera ente. Kok buram ya? Kamera ente itu tutupin pakai tangan. Kameranya Baru antum bisa ditutup ya? jelas. Sebentar. Kameranya antum ku ditutupin pakai nah sudah. Loh. Itu ketika Mamat mengatakan bahwa istawa dari Mu'tazilah itu, coba dibaca ini Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah ya. Yang garis merah itu di atasnya. Iya. Jadi di sini Ustadz Mamat terus terang tidak memahami siapa Mu'tazilah, siapa Naikkan JLC Asy'ariyah. dulu, Ustaz. Mau ke JLC dulu? Enggak, JLC naikkan dulu. Antum lanjutin nggak apa-apa. Oke. Ya. Lanjutin. Mamat boleh nampak ya Mamat ya? Wa amma qaulul qail Lanjutin gitu dulu, ya. lanjutin. Baca aja. Man qala inna madhaba Jahmi bin Sofwan huwa madhabul As'ari au qaribin. Aduh. Kurang kepotong ya, kurang jelas ya. Sebentar. Jadikan itu loh host. Jadikan 224 itu loh sebelah kanan. Jangan dibuat kayak gini panelnya. Udah. 224. Jadi di sini Kanan dijelaskan dulu. oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa Bentar. orang yang mengatakan bahwa mazhab Jahmiyah itu disamakan dengan mazhab Asy'ari, orang itu adalah jahil dan dia tidak mengerti perbedaan mazhab keduanya. Jelas ya Ustadz Muhammad ya? Tidak respect. Jadi gini. Ustaz. Tidak respect. Jahmiyah itu Fayuqalu la raiba anna qawla ibn Kullab wal Jahmiyah Asy'ari itu wa nahwihima minal musbitati lisifati laisa huwa qaulul Jahmiyah bal walal Mu'tazilah bal haula lahum musannafatun firrati alal Jahmiyati wal Mu'tazilah. tidak diragukan lagi Ini secara bahwa sesungguhnya Jelaskan Ustaz Muhammad ya. perkataan Ibnu Qulab dan Al-Asy'ari dan seumpama keduanya itu dari kalangan ahlul isbat sifat, bukan perkataan Jahmiyah, bukan pula perkataan Mu'tazilah. Bahkan Imam Asy'ari, Ibnu Qulab dan lainnya itu memiliki karya-karya yang secara khusus membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah dan menjelaskan kesesatan dari mereka. Bahkan tidak jarang atau taratan terkadang mereka sampai mengkafirkan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi beda. jadi gini, beda kalau beda gini. Ini sobat Kalau yang kita timbul bicara begini. ada perbedaannya, Sebentar, Ustaz. tapi Sebentar, ada gini, Ustaz kesamaan. Muhammad. Saya teruskan dulu Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad. Ya, Ustaz silakan. Muhammad, saya teruskan dulu. Gini ya. Silakan. Asy'ari itu istawanya Asy'ari itu kan kodim ya. Istawanya Asy'ari itu kodim. Sedangkan istawanya Mu'tazilah itu tidak kodim. Nah sekarang yang menjadi iskal ketika antum meletakkan istakoro
apakah istakoro itu kodim atau tidak? Lalu bagaimana ketika belum ada arasi, apakah Allah tetap istawa di arasi atau munculnya istakoro itu selepas adanya arasi? Coba dijawab. Ini ya. Sifat Allah nih ya, munculnya Ini sifat Anda udah Allah istakoro memperpanjang itu masalah. setelah adanya arasi. Ini Anda udah memperpanjang masalah yang tidak perlu. Dengerin ya. Dari awal kita disebutin ahlu sunnah itu bila kaif. Sifat Allah Makanya dengan tidak daki, ya. memperpanjang permasalahan. Nah dulu, lanjutin dulu. Makanya jadi kaidah penting. Ahlu sunnah itu tidak memperpanjang sesuatu yang tidak diperpanjang. Kesesatan atau kekeliruan sebabnya ahlul kalam adalah memperpanjang yang tidak boleh diperpanjang. Ini sebabnya dulu. Karena itu ahlul kalam disebut ahlul kalam karena dia berbicara tentang sifat-sifat Allah. Yang itu tidak ada bahasannya, tidak diperpanjang dalam Quran dan hadis, itu cuma secuil, dipanjang, dilebar-lebar, dia akhirnya bingung sendiri. Tapi saya bisa jawab. Sebelum ars ada, Allah Dan itu antum tahu tidak nggak siapa disifatkan mukotil itu? Siapa mukotil yang antum nukil itu? Dan kita jelaskan ini Coba dulu. mukotil itu siapa? Ini coba? yang bakal saya tunjukin. Kita nggak ngurus itu. tentang istakoro itu. Mau Kita kasih itu siapa ngurus sih? itu. Sekarang kita bicara dulu adalah kita kan saya lagi bahas ini nih. Sekarang gini, ketika ars belum ada kan Anda nanya, apakah disipatin Allah di atas ars? Nggak disipatin itu. Kenapa? Karena arsnya kagak ada. Jadi sifat Allah di atas ars itu adalah Nanti nggak Nanti dulu. kadim dong. Berarti nggak kadim. nggak bukan itu. Begini ini sifat Allah di atas Berarti ars sifat itu Allah itu tidak kodim ya, sifat ulunya ya. sifat fi'liyah, sifat fi'liyah, sifat datiyah. Iya benar. Sifat fi'liyah, sifat datiyah. Jadi sebelum ada ars tidak dikatakan Allah di atas ars. Karena arsnya belum ada. Tapi ketika Allah ciptakan makhluk yang pertama adalah ars. Nah, jadi kalau bagi kita Yang sebagai terakhir ahlu sunnah dijawab. ya, Berarti Allah mengalami intikal wazawal nggak? Dan tahawul. nah, ini pembahasan Anda kan? Ada ini dari ahlul kalam ini membahas sesuatu yang tidak dibahas. Ini sebab awalnya membuat bingung. Nah, ini bedanya ahlul kalam ini membuat bingung karena Jangan bilang Al-Quran tidak udah bicara dibahas. ini. Ulama Salafi itu berbincang tentang ini, Bang Mat. Ahlul kalam ini saya jelasin dulu ya, disebut qaulun bila ilmin itu begitu. Dia berbicara tanpa ilmu. Membahas tentang Allah capek-capek yang tidak dibahas dalam Al-Quran. Harusnya terima selesai jelasin yang lain. Racur. Rusak. Itu. Nah sekarang tadi kita, tapi saya masih bisa jawab kalau Anda mau Acur jauh babi ngawur. Ini. Rusak. Anda tahu saya ini belajar ilmu kalam. Saya ini belajar ilmu kalam, jangan salah, saya ini belajar Asy'ariyah karena guru saya itu lulusan pesantren terkemuka di bidang Asy'ariyah. Tapi Belajar itu tapi nggak paham-paham ya Ustaz. Mulai. bukan nggak paham. Saya anggap Jangan keliru buat. karena Silakan, DLC. ini akibatnya Antum naik dia sih. Ini saya tampilkan saja ya di kitabnya. Ini di apa di Sembrono. sini? Bentar. Ini kita bisa lihat siapa sih yang beliau nukil itu sebenarnya. Jadi kita itu teman-teman ketika menemukan sesuatu dalam kitab itu kita harus hati-hati, jangan sembarangan mentang-mentang ada di kitab terus kita cerna mentah-mentah. Ini sambilan ya, sambilan langsung sekali dayung dua perahu terlampaui. Ini saya kutip hal yang sama dalam kitab Bayanu Talbisil Jahmiyah karya Syekh Ibn Taimiyah Al-Harani. Nih. Ya, ini cetakan dar apa ini, nggak kelihatan dar apa. Nah, baca sendiri ya, di aplikasi Turot ada. Nah, di sini sama nih. Qala al-Baghawi. Nah, perhatikan. Qala al-Baghawi wa aidan fi qawlihi thumma istawa ila al-'arsy
Qala al-kalbi wa Ala- muqatil. Ala Ustaz. Thumma istawa ala al-aras. Alal arsy. Nah. Qala Bukan ila, kan? al-kalbi. Gimana? Bukan ila kan tadi baca ila. Saya bilang ala. Oh, tadi Anda baca ila, semesta Oh, ila. itu mungkin jaringan HP antum lah, gitu aja. Qala kalbi wa muqatil, berkatalah kalbi dan muqatil, istaqarra. Siapa ini al-kalbi al-muqatil? Kita baca satu-satu. Al-kalbi, ya, huwa al-kalbi itu namanya Muhammad bin Sa'ib bin Bashar al-Kalbi. Kunyahnya itu Abu Nasr. Kana dzu ilmin bitafsir. Dia itu seorang yang memiliki pengetahuan tentang tafsir, tentang ilmu nasab. Wa kana syi'iyan, akan tetapi dia Syiah. Dia Syiah. Saya nggak tahu antum ngambil lagi dari Syiah, itu terserah antum. Wa matrukal hadis. Beliau ini meninggalkan hadis, maksudnya itu hadisnya itu nggak bisa dipakai. Ya. Wa kana Tsauri yarwa anhu wa yudallisuhu. Jadi Imam Sauri mengambil riwayat dari dia dan dia itu mentadlis hadis. Yarwa anhu atau yarwi anhu? Sorry kalau saya bahasa yarwi. Yurwa. Bukan yurwa ini. Pokoknya Imam Dendam dari tadi ini, dendam dari tadi apa? ini selanjutnya. Abu Ubaidah. Muqatil bin Sulaiman al-Balakhi, kabirul mufassirin, Al-Balakhi. seorang ulama kabir, Ustadz, kabirul Al-Balakhi. Balkhi itu kan Al-Balkhi. istilah. Astaghfirullah. Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi, oke. Kabirul mufassirin, pembesarnya ulama ahlu tafsir. Kunyahnya apa? Abi Hasan. Qala ibnu Mubarak, ma ahsana tafsiru law kana fikah. Sungguh indah tafsirnya si Muqatil bin Sulaiman ini kalau seandainya dia siqah. Artinya dia nggak siqah. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Hanafi, ini yang baru beneran ulama salafus soleh. Atana, telah mendatangi akan kami minal masyrik, dari arah timur. Ra'yani khabithani, telah datang kepada kami dari arah timur dua pendapat yang keji. Siapa itu? Jaham bin Sofyan sebagai seorang mu'attil dan Muqatil bin Sulaiman sebagai seorang musyabbihah. Ustaz, wal iyadu billah, Ustaz. Kemudian kata Imam Mudzahabi, ajma'u ala tarkihi. Semua ulama sepakat meninggalkan Muqatil bin Sulaiman ini. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, Muqatil la syai'a al-batah. Muqatil itu nggak bisa diambil apa-apa. Hal ini bisa antum cek sendiri dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, Tahdzibut Tahdzib, ya, dan lain-lainnya. Begitu. Jadi Yang Ustaz, mengatakan siapa? Ibnu Taimiyah kan? bukan Ibnu Taimiyah. Itu bukunya Ibnu Taimiyah kan? Ini buku Ibnu Taimiyah, tapi saya ambil taklikat yang berasal dari kitab Syiaru A'lamin Nubala dan Tahdzibut Tahdzib. Itu satu yang ingin saya bantah. Berarti Anda mengutip istiqrar itu dari Muqatil bin Sulaiman dan Kalbi yang notabene dia Syi'i. Kemudian yang ketiga, Ustadz, Anda mengatakan bahwa istawa secara bahasa itu hanya 4 makna. Ini saya nggak bisa terima, Ustadz. Menurut para ulama yang beredar itu menjelaskan hanya 4 yang diketahui. Oh, kalau yang mana? Cara bahasa itu begitu. Cara Ini- bahasa itu kalau dibuka kamus hanya 4. Nah, ini yang ingin saya bantah. Itu kan dari kamus ini ini secara mana bahasa itu istaqoro itu mana bahasa. Iya, ini saya Istawa bantah. itu dalam bahasa itu hanya ada 4, ada istaqoro, ada ada ala, ada somud, ada irtifa. Ini Iqra. menurut mana bahasa? Ini saya bantah. Bahwa gini dah, bahwa Belum, itu saya belum bantah. Gini loh, Muqatil itu berkata menggunakan mana bahasa. Astagfirullah. Bahwa ada Enggak, masalah yang ini masalah lain. Ini belum saya bantah. Jangan dibantah dulu. Saya belum bantah Silakan. apa-apa. Jadi makna istiwa secara bahasa Arab yang dibicarakan oleh para ulama itu sebenarnya bukan hanya 4.
tapi ada 15. Bisa dirangkum dengan Apa lagi? 9 makna. Pertama, istiqrar sebagaimana sudah ma'ruf. Kemudian makna yang kedua dan ketiga, al-istiqomah. Jadi istawa itu punya arti istiqomah dan i'tidal. Hal tersebut bisa antum lihat dalam kitabnya kitab tafsir Bahrul Muhit, dan juga Libabut Ta'wil dan Ma'alimun Tanzil karya Al-Baghawi tadi. Jadi di situ dikasih contoh fastawa ala suqih. Ya, fastawa ala suqih surah Al-Fatah ayat 29. Kalau bunyi ayat itu kalau nggak salah fastawa ala suqih itu mana ya tadi ya? Ini mana itu? Fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kecil sekali tulisannya ini. Kemudian artinya di sini lalu tunas itu membuat tanaman itu menjadi kuat, lalu menjadi tebal dan tegak di atas batangnya. Fastawa ala suqihi, tunas itu tegak di atas batangnya. Tegak itu bahasa Arabnya apa? I'tidal, tegak, seimbang, sebagaimana kita sholat, tegak. Jadi ada makna lain. Kemudian makna lain antum bisa cek dalam kitab Al-Qamus. Ya, siapa yang tidak tahu di sini Al-Qamus, yakni Al-Qamus Muhit. Jadi apa di sini? Istawa itu diartikan sebagai asyuddah, bersengatan atau tamam, sempurna. Jadi dikatakan di sini wastawar rajul, artinya balagha asyudduhu. Kemudian berkata juga dalam kitab Mukhtarus Sihah, istawa itu artinya intaha, selesai. Kitab kamus ini ya, Mukhtarus Sihah, halaman 136. Wastawar rajul artinya intaha syababuhu. Jadi ketika dikatakan istawa, seorang laki-laki beristiwa, artinya apa? Telah sempurnalah atau selesailah masa mudanya. Kemudian dalam kitab Lisanul Berarti udah tua gitu. Ya, bisa jadi begitu. Kemudian maknanya an-nadaj dalam kitab Misbahul Munir, kemudian qasad atau iqbal dalam Misbahul Munir karya Al-Fuyumi. Kemudian makna tamatsul wa tasawi dalam Misbahul Munir juga, dan Lisanul Arab juga. Jadi ketika disebutkan wastawa syai'ani, artinya apa? Wa tasawiya, tamatsula. Kemudian ada artinya julus, duduk, atau sinonimnya qu'ud. Ada maknanya istawa itu ala. Gitu kan. Jadi maknanya bukan cuma 4 secara bahasa. Cuman kalau antum ngutipnya cuma dari Al-Baghawi, ya saya bisa maklumi itu hanya 4 yang antum temuin. Tapi tafsir kan banyak, kamus kan banyak ya. Gitu, Ustaz. Korupsi berarti dia ya. Tapi ini begini, di fikih itu kan ada ya. Wa in kana bi mustawin minal ardi, itu mau dimananya apa itu? Coba Ustaz Mamat. Bentar ya. Kaidah itu tadi disebutin kalau tentang sifat Allah itu, kita itu isbatun ditetapkan, tapi bila kaif selalu enggak, tadi kan antum ngakui dulu tadi mengatakan ada 4 taslim dulu. Istiwa al-arsh, kita menetapkan Allah istiwa di atas as tanpa ditanya bagaimana, dan selalu Allah itu ada kaidah bahwa Allah itu kaidah dari ayat yang muhkamat, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi coba satu diselesaikan dulu Ustaz Mama. Satu diselesaikan dulu, jangan kemana-mana. Antum akui dulu bahwa mana istawa itu bukan 4 ya. Ini bahwa ditetapkan sifat Allah sebagaimana yang layak untuk Allah tidak sama dengan makhluk.